Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Awal kehidupan dimulai dari bangun tidur. Sejak bangun tidur itulah ketika unsur sudah mulai diaktifkan oleh Allah, yakni pendengarannya, penglihatan dan hati. Disitulah Allah berfirman di dalam surah As-Sam, surah 91 ayat 8 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada jiwa itu antara fujur dengan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang memsucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang mengotorinya. Maka sejak bangun tidur itulah mulailah peranan malaikat dan peranan iblis. Mana yang lebih dominan? Bisikan malaikat mengatakan, engkau harus bangun, melaksanakan sholat tahajud, dan berdoalah kepada Allah. Tapi bisikan iblis melalui fujurnya, jangan, karena masih lama, ntar dulu, karena subuhnya masih lama, sehingga kamu bisa rebahan terlebih dahulu. Di saat itulah, karena lebih dominannya fujurnya, dia bisa berkolaborasi dengan setan. Sehingga sholat tahajudnya tidak, dan subuhnya kesiangan. Nah, sebab itu begitu juga ada orang yang bangun, ada juga bangun tapi tidak tidur lagi, tapi dia berkolaborasi dengan setan sehingga dia mengatakan dalam dirinya, bagaimana caranya besok ketika aku bekerja manipulasi data, bagaimana ketika aku besok aku merampok, aku membunuh, karena dia berbuat maksiat. Di saat itu dia lebih dominan fujurnya. Tapi kalau lebih dominannya takwanya, dia berdoa kepada Allah SWT. Dan di saat sholat dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang mengatur semua alam ini, termasuk mengatur denyut jantung kita, termasuk yang mengatur aliran darah kita. Dan kita bersyukur bangun tidur tidak stroke. Kemudian kita juga mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita juga mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai ya kan hari pembalasan di yaumil akhir nanti. Di saat itulah kita memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi, dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Karena satu-satunya harapan kita yakni Allah. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hantarkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kemudian Allah jawab, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Aku jelaskan yang demikian itu kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka di saat itu dilanjutkan ayatnya, kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan yang kau beri nikmat bersama mereka, dan bukan jalan yang kau murkai, dan bukan jalan yang sesat. Siapa jalan yang diberi nikmat oleh Allah? Tidak lain adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang paling baik. Begitulah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Dengan demikian, kadang orang lupa apa yang diminta di pagi hari. Dia tanam sendi-sendi keimanan. Di saat itu dia mengatakan, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia memohon kepada Allah, ya Rabbana, berilah aku kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Ternyata ketika dia bekerja manipulasi data, ketika dia bekerja korupsi, ketika bekerja dia menyimpang, berarti dia lupa apa yang ditanam di pagi hari kemudian diacak-acak lagi di siang hari. Inilah firman Allah di dalam surah 16, surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadhat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengorekkan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Di pagi hari ditenun, di siang hari ditarik lagi, gak jadi-jadi.
Di pagi hari kita menanam sendi-sendi keimanan, di siang hari kita mencabut sendi-sendi keimanan itu sehingga kita berbuat maksiat. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Sejak bangun tidur itulah kita memohon kepada Allah. Maka di saat itu pondasi keimanan harus kuat. Jangan sampai kita tergelincir dalam perbuatan dosa seperti bisikan iblis melalui rasa, melalui fujurnya, sehingga kita menyimpang dalam keadaan berbuat maksiat. Maka hari ini selamat tinggal dendam, selamat tinggal maksiat, selamat tinggal menabung dosa. Dan hari ini kita yakin pasti bisa berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini kita yakin pasti bisa berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini kita pasti bisa menjadi orang-orang yang benar. Kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang bertakwa. Kita yakin pasti bisa menjadi suami yang benar. Kita yakin pasti bisa menjadi pejabat yang benar, tidak mengkhianati rakyatnya. Dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang lebih dekat dengan Allah. Dan ending kehidupan kita husnul khatimah dan reuni keluarga di surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.